Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Rahman. Pada kali ini saya masih akan menggunakan sistem pelatihan daring SPADA di lingkungan Universitas Markus Saleh untuk melakukan atau menggunakan kuis kepada mahasiswa di dalam kelas yang kita kelola. Pertama kali saya akan login menggunakan akun sebagai dosen. Kemudian di sini sudah ada kelas yang saya kelola. Ya. Saya klik pada kelas latihan e-learning. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa item pertemuan yang sudah direncanakan dari pertemuan 1 sampai kepada pertemuan kelima. Dan tampilan e-learningnya masih terkunci. Untuk itu saya aktifkan dulu, klik tombol gears di sudut kanan atas. Kemudian klik menu Turn Editing On. Nah, untuk menambahkan aktivitas kuis atau ujian, apakah itu untuk kuis itu sendiri atau ujian tengah semester atau ujian akhir semester, klik pada tombol Add an Activity or Resource. Klik pada menu ini, maka akan muncul tampilan aktivitas yang disediakan oleh aplikasi Moodle. Kita pilih menunya itu adalah kuis. Kemudian kita klik tombol Add. Nah, pada bagian form pembuatan kuis ini, di sini sudah disebutkan bahwa kuis ini akan kita laksanakan pada tanggal 8 Oktober sebagai contoh, ya. Waktunya jam 10 sampai jam 11.40. Maka pada bagian general ini kita berikan kuis pertama. Artinya Bapak Ibu boleh merencanakan apakah kuis itu akan berlangsung sekali atau 2 kali atau 3 kali. Nah, kemudian pada bagian deskripsi, di sini Bapak Ibu harus memberikan instruksi atau penjelasan kepada peserta kuis di kelas tersebut agar mereka mengetahui tentang rule atau aturan yang harus diikuti. Ya. Misalnya bahwa kuis, saya ketik, bisa diikuti tanggal 8 Oktober 2020, bisa diakses pada jam 10.00 sampai dengan jam 12 misalnya, ya, kalau misalnya pesertanya rame. Kemudian waktu lamanya kuis itu Bapak Ibu bisa sesuaikan apakah 5 menit, 10 menit, 15 menit atau berapa lama, tergantung dari banyaknya soal yang Bapak Ibu masukkan ke dalam soal kuis ini. Sebagai contoh, di sini saya memasukkan waktu hanya 10 menit. Nah, artinya kuis ini mulai dari klik tombol start sampai dengan berakhirnya itu hanya tersedia selama 10 menit. Kemudian klik tombol display description agar tampilan instruksi ini tampil di halaman depan dari akun mahasiswa. Kemudian dari sisi timing atau waktu, nah di sini kita setting. Ini kita klik tombol enable pada open the quiz dan pada close the quiz kita enable juga. Kita atur di sini bisa diakses pada tanggal 8 Oktober mulai pukul 10.00 dan waktunya akan berakhir di hari yang sama pada pukul 12.00. Dan seperti tadi yang kita sampaikan, waktu lamanya kuis itu akan berlangsung selama 10 menit. Maka ini kita klik tombol enable, ketikkan di situ waktunya adalah 10 menit. Nah, kemudian
agar komponen nilai kuis ini masuk ke dalam daftar penilaian akhir di sistem e-learning, pada bagian grade kategori ini kita pilih atau kita tetapkan itu sebagai menu kuis. Nah, berapa banyak waktu yang bisa disediakan dan berapa kali si peserta ikut kuis, itu tentunya kuis hanya bisa diikuti sekali saja. Kemudian pada bagian review option ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kalau soalnya bersifat multiple choice, maka sebaiknya ini semuanya dihilangkan agar mahasiswa tidak bisa mengetahui kunci jawaban yang benar kalau dia menjawabnya itu nanti salah. Jadi semuanya, apakah ketika ujian akan dibuka atau selama ujian berlangsung, ini semuanya dihilangkan. Dihilangkan saja. Marksnya boleh diaktifkan. Nah, bagian yang lain, ini langsung diklik tombol Save and Display. Nah, di sini nanti akan nampak bahwa ketika kuis ini akan dibuka oleh mahasiswa, ada petunjuk bahwa kuis hanya bisa diikuti pada tanggal 8 Oktober tahun ini, kemudian bisa diakses jam 10 sampai dengan jam 12, dan waktunya itu adalah 10 menit. Artinya, terhitung dari jam berapapun di antara jam 10 sampai dengan jam 12, waktu yang tersedia bagi mahasiswa untuk menyelesaikan kuis itu adalah 10 menit. Selanjutnya, di sini nampak keterangan bahwa belum ada pertanyaan yang dimasukkan atau ditambahkan. Kita klik menu tombol Edit Quiz. Nah, di sini ada 3 metode untuk memasukkan soal. Pada kali ini saya akan memasukkan soal dalam bentuk essay. Ya. Maka saya akan memilih menu New Question. Kemudian ini ada bentuk-bentuk pertanyaan yang disediakan oleh Moodle. Mulai dari multiple choice, true or false, matching, short answers, numerical, essay, dan seterusnya. Saya akan memilih menu essay, klik tombol add. Nah, ini muncul form untuk membuat pertanyaan. Pada question name, ini diisikan dengan nomor saja, dan pertanyaannya diisikan pada question text. Bapak Ibu bisa memasukkan teks saja atau memasukkan gambar untuk memberi penjelasan soal kepada mahasiswa Bapak Ibu. Ya. Di sini saya akan menuliskan teks saja. Akan saya tanyakan, kapan perang Diponegoro berlangsung? Nah, di formatnya, kalau jawaban ini benar, itu diberikan 1 poin. Ya. Tergantung dari banyaknya soal Bapak Ibu. Kalau soalnya ada 5, maka default marknya itu per soal berarti diberikan 20. Ya. Jadi tergantung pembobotannya itu kepada Bapak Ibu. Kemudian, kalau Bapak Ibu ingin memberikan akses kepada mahasiswa untuk menuliskan jawabannya itu di kertas, kemudian difoto dan dimasukkan ke dalam laman e-learning, maka format jawabannya itu harus Bapak Ibu berikan jenisnya adalah HTML editor. Ini akan memberikan kemungkinan mahasiswa untuk menuliskan jawabannya di kertas, kemudian dia ketik, dia tulis, dan kemudian dia foto, dan selanjutnya di input. Nah, attachment-nya ini diberikan akses satu ya untuk satu jenis file saja, dan attachment-nya itu satu file saja, atau tergantung berapa banyaknya kertas yang bisa dimasukkan
difoto oleh si mahasiswa. Ya. Nah, di sini saya pilih opsional saja. Ya. Kemudian jenis file yang bisa dimasukkan tergantung apakah tadi foto ya atau apapun bentuknya. Nah, kemudian klik Save Change. Nah, soal akan muncul di sini ya. Dan kalau Bapak Ibu ingin melihat bagaimana tampilannya pada versi mahasiswa, maka klik pada tombol kaca pembesar ini, Preview Question. Nah, ini bentuk form jawaban di tampilan mahasiswa. Mahasiswa bisa mengklik langsung jawaban di form tersebut, atau karena kita ingin memberikan kesempatan mahasiswa untuk menuliskan jawabannya di kertas, mungkin ada yang kecepatan mengetiknya lambat. Kalau misalnya menggunakan HP atau menggunakan laptop, maka sebaiknya ditulis di tangan, kemudian jawabannya itu difoto. Nah, mahasiswa bisa memasukkan jawabannya melalui form yang ada di bawah ini. Ya, jadi kalau ini diklik nanti, nah di sini akan muncul file picker untuk memasukkan file dari komputer atau dari HP si mahasiswa. Ya, dan nanti dia diakhiri dengan mengklik tombol upload file. Nah, ini tampilannya dari sisi mahasiswa. Kita close. Kita tambahkan lagi satu soal essay. Ya, tambahkan lagi satu soal essay. Soal essay ini Bapak Ibu tidak bisa di-input sebagai atau dalam bentuk format bank soal karena masih ada keterbatasan dari sistem Moodle untuk menerima soal dalam bentuk teks untuk soal essay. Ya. Jadi kalau untuk soal essay ini memang harus diketik satu persatu. Sudah Bapak Ibu siapkan datanya, tinggal nanti di copy paste. Nah, saya akan tuliskan di sini siapa yang menangkap Pangeran Diponegoro dan kemana beliau diasingkan. Itu soalnya. Kemudian seperti tadi juga, kalau memang masih mau memberikan akses dalam bentuk foto, maka biarkan seperti ini. Allow attachment-nya itu 1. Ya. Dan lanjut ke Save Change. Nah, ada 2 soal yang sudah kita input dalam bentuk essay. Nah, selain bentuk essay, sistem Moodle ya, atau yang di sini kita pakai adalah sistem e-learning Unimal, juga memperkenankan soal dalam bentuk multiple choice. Nah, kalau soal dalam bentuk multiple choice, Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk membuat bank soal. Bank soal ini berguna untuk membuat random soal yang bisa diakses oleh mahasiswa, baik random terhadap soalnya, paket soal, maupun terhadap kunci jawaban. Nah, kalau kita sudah siapkan sebuah bank soal yang wajib kita ikuti rule-nya untuk bisa dimasukkan ke dalam sistem Moodle, itu harus dalam format teks. Nah, saya sudah siapkan soalnya seperti ini. Ini diketik menggunakan Notepad. Jadi jangan menggunakan aplikasi pengolah kata Microsoft Word atau yang lainnya yang bisa memberikan format teks seperti huruf tebal, garis miring, huruf miring atau garis bawah. Soal di dalam Moodle untuk soal teks ini harus diketik demikian rupa tanpa menggunakan tanda baca yang lain ya, kecuali hanya tanda tanya ketika soal sudah diketik. Nah, perhatikan di sini, soal diketik dalam satu baris tanpa menggunakan tombol enter. Ya, jadi soal itu diketik dalam satu baris, diakhiri dengan menggunakan tanda tanya. Selanjutnya, masih di baris berikutnya dari soal tersebut, diketikkan sejumlah jawaban. Ya, mulai dari A, B, C, D, E, atau berapapun jumlah jawaban yang ingin Bapak Ibu berikan, dan diakhiri dengan memberikan kunci jawaban dalam bentuk tulisan answers
titik 2, spasi, kemudian diberikan huruf di mana kunci jawabannya yang benar. Ya, tidak perlu memberikan penomoran untuk soal. Jadi soal itu dibuat seperti ini dalam format teks. Tidak boleh di-enter kecuali soalnya sudah selesai diketik, diakhiri dengan tanda tanya, baru di-enter. Dibuatkan jawabannya dan pada bagian akhir dari soal tersebut dituliskan answer, titik 2, spasi, kunci jawaban. Dan ini seterusnya sama untuk seluruh soal multiple choice yang sudah kita buatkan seperti ini. Nah, kalau sudah siap, maka kembali lagi kita ke sistem e-learning. Kita geser ke bawah pada bagian administrasi, pada quiz administration, pilih question bank, kemudian pilih menu import. Nah, untuk mendownload atau untuk mendownload soal teks ke dalam e-learning, ya, itu pilihan menunya atau file formatnya, yang file teks tadi, pilih yang I can format. Ini saja dipilih, tidak perlu memperhatikan yang lain. Kemudian import atau choose file, di mana file tadi sudah kita siapkan. Nah, saya siapkan, saya cari filenya di mana tadi. Nah, ini dia, bank soal quiz. Choose, kemudian beri nama tes 1, kemudian upload, kemudian klik tombol import. Nah, soal kalau sudah dibuat dengan format yang tadi disampaikan, maka akan langsung masuk seperti ini, ya. Berhasil mengimport 20 pertanyaan dari file yang tadi sudah kita siapkan. Kemudian diakhiri dengan menekan tombol continue. Nah, soal sudah masuk. Ya. Selain dari 2 soal essay tadi, ini juga ada 20 soal dalam bentuk multiple choice. Nah, kita sudah selesai mendownload soal ini. Lalu bagaimana memasukkannya itu ke dalam kuis yang sudah kita buat tadi? Maka kita kembali ke kuis tadi. Quiz administration, klik edit quiz. Ya. Nah, agar kita bisa menambahkan soal berikutnya. Di sini kita klik tombol add, pilih dari question bank. Nah, soal akan muncul. Berapa banyak soal yang akan kita ambil? Apakah kita mau ambil semuanya, seluruhnya? Nah, saya klik seluruhnya saja, kecuali yang nomor 1 dan nomor 2, karena sudah kita masukkan tadi secara manual untuk soal essay. Ya. Kemudian pada bagian bawah, klik tombol Add Selection Question to the Quiz. Nah, soal akan masuk seperti ini. Nah, Bapak Ibu, agar soal ini bisa tampil satu persatu, ya, tidak muncul sekaligus kepada mahasiswa, maka kita klik tombol Repaginate. Ya, Repaginate, satu pertanyaan per page, artinya satu pertanyaan per halaman. Kemudian kita klik tombol Go. Nah, jadi tampilnya seperti ini, ya. Halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Kemudian, untuk merandom soal, agar tampilan di peserta A itu nanti akan berbeda dengan tampilan di peserta B, maka ini kita klik tombol Shuffle. Dan nilai pada bagian di atas, karena soalnya ada 20, maka kita berikan maksimum grade-nya itu adalah 20. Klik save. Masing-masing soal ini nilainya adalah 1, kecuali kalau kita mau menggunakannya dalam bentuk yang lain. Nah, sampai di sini ini sudah selesai kita untuk memasukkan soal kuis. Dan soal kalau misalnya kita mau perhatikan,
Kita bisa melihat preview soalnya seperti apa. Kita klik menu kuisnya. Nah, karena ini kita yang buat sebagai dosen, kita klik preview quiz now. Nah, akan muncul warning ya, time limit, bahwa Anda hanya memiliki waktu 10 menit untuk mengerjakan quiz ini. Jika sudah yakin, maka kita tekan tombol start. Nah, Bapak Ibu perlu diperhatikan pada quiz navigation di sebelah kiri, ini akan muncul kartu-kartu soal yang sudah disediakan di sistem e-learning ini yang tadi sudah kita masukkan. Kita bisa mengklik setiap soal tanpa perlu menjawabnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ya. Jadi soal bisa dilihat tanpa perlu membaca. Tanpa perlu menjawab. Ya. Nah, kita klik nomor 1. Nah, karena ini soalnya adalah essay, kalau mahasiswa mau memasukkan gambar yang dia foto, yang sudah dia tulis tadi, maka dia memasukkan lewat menu ini tadi. Ya. Nah, kalau tidak, dia boleh menjawabnya. Ya. Dia jawab, misalnya di sini saya jawab. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian boleh klik tombol next page untuk soal berikutnya. Nah, untuk setiap soal yang sudah dijawab, kartu soal tadi itu akan berubah warna. Artinya soal itu sudah dijawab. Dan peserta masih boleh masuk ke soal itu untuk memperbaiki jawabannya. Kalau misalnya dia belum yakin dengan jawaban yang tadi dia buat. Ya. Nah, seterusnya, misalnya ini ada pertanyaan, saya klik di sini, ya. Kemudian klik next page. Sama seperti tadi juga, walaupun dia menjawabnya acak, tetap di kartu soal tadi akan muncul tanda bahwa soal itu sudah dijawab. Nah, perhatikan pada waktu ya, ini akan muncul waktu mundur yang tersedia bagi mahasiswa. Ini waktunya akan berjalan terus, dan kalau nanti waktunya sudah habis, selesai tidak selesai, maka soal akan langsung berhenti ditampilkan dan jawabannya soal akan keluar dari sistem dan peserta tidak bisa lagi untuk melihat ataupun menjawab dari soal kuis ini tadi. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan bagaimana cara memasukkan kuis dalam dua format, yaitu soal essay dan soal multiple choice. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.